Teman-teman, hari ini saya datang dengan acara seperti itu untuk Anda. Anda akan sangat terhibur dengan mendengarkannya. Bagaimana Farman Shah menikahkan putrinya dengan seekor monyet? Jadi apa yang monyet lakukan terhadap gadis ini? Biarkan kami memberitahu Anda di video ini. Ini tentang masa lalu. Sebuah negara diperintah oleh seorang raja. Rakyat sangat berbahagia di bawah pemerintahan raja ini. Namun raja sangat khawatir. Inilah sumber masalahnya. Dia bahkan sudah berhenti makan dan minum. Menteri raja menjelaskan kepada Raja Salamat bahwa solusi dari masalah tersebut adalah dengan tidak berhenti makan. Katakan padaku apa yang memakanmu di dalam. Raja berkata kepada menterinya, apa yang harus kulakukan dengan begitu banyak kekayaan jika tidak ada orang yang mengurusnya? Artinya, Anda semua tahu bahwa saya tidak memiliki anak dan dalam siklus memiliki anak. Saya telah menyelesaikan 7 pernikahan. Tapi belum ada pangkuan ratu yang berwarna hijau. Menteri berkata, Anda mengkhawatirkan hal seperti itu. Saya akan memberi Anda alamat orang tua itu. Yang hidup dengan membuat gubuk menghadap ke hutan. Sebaliknya aku mengajakmu. Ceritakan seluruh kisah Anda kepada penatua yang saleh ini. Dia pasti akan memiliki solusi untuk masalah Anda. Raja berkata, ada apa dengan penundaan ini? Ayo kita pergi menemui abdi Tuhan hari ini. Kemudian orang-orang itu berjalan menuju hutan. Seekor kotia terlihat jauh di hutan ini. Raja berkata kepada menteri bahwa kucing ini milik Tuhan. Apa yang raja dan menteri lihat ketika mereka memasuki kotia ini? Umat Allah sibuk beribadah. Raja duduk di dekatnya. Damai dan berkah Allah besertanya. Maka Raja Salamat menceritakan seluruh kisahnya kepada Allah Wale. Tapi jangan khawatir. Aku akan berdoa kepada Allah untukmu. Dan kamu melakukannya. Ada pohon mangga tidak jauh dari sini. Ambillah 7 buah mangga dari pohon ini dan ingatlah untuk membawanya pulang dan memberikannya kepada istrimu. Saat Anda mulai membawa mangga, Anda akan mendengar banyak suara dari belakang. Anda tidak menjawab suara apapun. Anda hanya perlu melakukan pekerjaan Anda. Sekarang Raja melangkah lebih jauh untuk menemukan pohon mangga atas perintah Tuhan. Maka Raja melihat sebatang pohon mangga di hadapannya. Yang di atasnya ada mangga hijau. Raja buru-buru memecahkan 7 jenderal di keranjang dan bersiap untuk kembali. Dalam perjalanan pulang, Raja mendengar suara dari belakang. Raja, kemana perginya mangga ini? Begitu dia mendengar begitu banyak, Raja menjadi marah dan mengatakan siapa yang memanggilnya. Tidak ada yang menelepon saya sampai hari ini. Saat Raja mulai berjalan ke depan, terdengar suara lagi. Apa yang Raja lakukan di sini? Raja kembali marah ketika Raja menoleh ke belakang dan tidak ada seorang pun di sana. Tapi ada mangga di keranjang Raja. Salah satu dari mereka terbang dan segera menuju ke pohon. Dan kemudian pecah dari sana dan otomatis jatuh ke keranjang. Raja sangat kesal setelah melihat kejadian ini. Namun dia tidak mengerti apapun. Raja mulai berpikir bahwa kali ini, apapun yang terjadi, saya tidak akan pernah melihat ke belakang. Kemudian Raja melakukan hal yang sama. Banyak suara terus terdengar dari belakang, tetapi Raja langsung datang ke istananya. Kemudian dia memberikan mangga kepada ketujuh ratunya untuk dimakan. Ratu bilang mangga ini asam. Apa yang harus kita makan mangga seperti itu? Raja Salamat berkata, lakukan apa yang aku katakan. 6 ratu ada di sana. Dan mereka memakan mangga mereka sendiri. Orang-orang ini menaruh mangga ratu ketujuh dan menyuruh pelayan untuk memberikannya kepada ratu ketujuh. Nakrani terdengar tinggi dari telinga. Dia mengerti untuk membuat sirup mangga asam ini dan memberikannya kepada ratu ketujuh. Namun tak seorang pun menyadari bahwa ratu ketujuh sudah akan menjadi seorang ibu. Pelayan itu segera membuat sirup mangga asam ini dan menyajikannya kepada ratu ketujuh. Dan dia berkata bahwa Barsha Salamat ini telah menyiapkan doa untukmu dan berkata untuk meminumnya dengan tenang tanpa diminta. Ratu ketujuh adalah Boli Bali. Dia melakukan hal itu begitu dia meminum sirup mangga asam itu. Perutnya terasa mual. Waktu berlalu seperti ini. Keenam ratu juga menjadi penuh harapan. Lalu suatu hari 6 ratu melahirkan seorang putra. Dan ratu ketujuh melahirkan seorang putra seperti monyet.
Seluruh istana kacau balau. Ketika raja mengetahui bahwa keenam putraku seperti manusia, tapi bagaimana seorang anak laki-laki menjadi seperti monyet? Raja berkata bahwa ratu ini jahat. Kemudian raja memerintahkan para menteri untuk membawa ratu ini keluar istana dan membuangnya ke dalam selokan. Dan lemparkan bayi monyetnya bersamanya. Kami tidak menginginkan anak monyet seperti itu. Saya hanya butuh 6 pangeran. Para menteri juga melakukan hal yang sama. Melemparkan ratu ketujuh keluar istana dan melemparkannya ke dalam lubang. Ratu ketujuh mulai tinggal di Kotia. Menangis dan menangis. Dan menangis dan berdoa kepada Allah. Cobaan macam apa yang Allah berikan kepadaku? Semua orang membenci anakku tapi aku seorang ibu. Memang anakku seperti monyet. Tapi aku punya sepotong hati. Aku tidak bisa membuangnya. Roda waktu terus berjalan seperti ini. 6 pangeran raja menjadi muda. Sementara itu, monyetnya sudah dewasa sekarang. Monyet itu dulu sering membantu penduduk desa ini. Suatu hari monyet ini melihat keenam saudaranya sedang pergi belajar dengan buku di tangan. Maka timbullah keinginan untuk jatuh hati pada kera ini. Ia berlari menemui ibunya di istana dan berkata, "Bu, saya juga sangat suka membaca." Ibunya berkata, "Nak, berapa kali aku harus menjelaskan kepadamu bahwa kamu bukan manusia? Lalu mengapa kamu tidak memahami hal ini?" Monyet itu berkata, "Bu, apa yang terjadi? Aku bukan manusia, tapi aku juga bisa membacanya." Ibu monyet berkata, "Nak, tidak ada yang mengizinkanmu masuk sekolah. Orang-orang akan mengejekmukmu." Monyet berkata, "Ibu, tolong bawakan aku buku dan aku akan membacakan buku itu untukmu. Aku tidak akan keluar. Percayalah, ibuku sayang, bawakan aku buku dari suatu tempat. Aku ingin membaca." Kemudian ibu monyet membawakan buku untuk monyet dan mulai mengajarinya di rumah. Ketika keenam bersaudara monyet melihat ini saat pulang sekolah, bahwa seekor monyet yang duduk di lemari sedang membaca buku, maka segera dia menemui ayahnya sang raja dan berkata, "Abu Jaan, kita adalah manusia. Itulah sebabnya kita pergi belajar. Tapi lihatlah, seekor monyet tinggal di luar desa bersama seorang wanita dan dia juga ingin menjadi orang terpelajar seperti kita dengan membaca buku." Raja sangat marah dan mulai berpikir bahwa monyet ini memiliki keberanian membaca buku yang setara dengan anak-anak saya. Dan majulah anak-anakku. Raja memerintahkan para menterinya untuk segera mengambil monyet ini dan membawanya kepadaku. Jika dia tidak setuju, bunuh dia saat itu juga. Ketika menteri mendatangi monyet ini dan mulai menangkap dan mengikatnya. Jadi monyet bilang, "Kenapa kamu mengikat saya seperti ini?" Kata menteri, "Raja memerintahkan kami membawamu ke istana." Monyet berkata, "Apa perlunya mengikat? Dosa apa yang telah saya lakukan? Aku khawatir aku akan pergi bersamamu." Menteri sangat terkejut dan kemudian monyet itu ikut bersamanya ke istana. Raja berkata kepada monyet itu, "Betapa beraninya kamu. Itu adalah buku yang sama yang dibaca anak saya di sekolah. Tidak tahu apa yang akan aku lakukan padamu." Maka monyet itu berkata, "Baba, aku bukan anakmu." Raja terkejut dan khawatir mengapa monyet ini menganggap dirinya sebagai anakku. Monyet itu berkata, "Iya ayah, ayahlah yang mengusir ibu dan anak itu keluar hutan. Dan aku adalah anakmu monyet. Apakah tidak ada keinginan dalam hati saya agar keenam putra Anda pergi belajar dan saya tidak belajar? Saya juga putra Anda. Itu darahmu. Kenapa ketidakadilan ini terjadi padaku?" Mendengar ini, air mata mengalir dari mata raja. Dan raja memerintahkan para menteri untuk membawa ratu ketujuhku ke istana ini dengan hormat dan hormat. Dan mulai hari ini anak monyetku ini juga akan tinggal di istana yang sama. Kemudian hal yang sama dilakukan setelah keenam putra raja menjadi terpelajar dan berakal budi. Maka raja mengumpulkan keenam putranya dan berkata, "Duduklah di atas kuda satu persatu. Dan pergilah ke hutan. Kamu harus menemukan seorang putri untuk dirimu sendiri. Anda akan menikah dengan putri-putri ini." Mendengar hal tersebut, monyet pun berlari menghampiri ibunya dan berkata, "Bu, aku juga ingin pergi bersama saudara-saudaraku." Ibu monyet berkata, "Nak, kamu adalah satu,
Dan kamu tertinggal dari sesuatu dari atas, di mana kamu akan menikah. Karena kamu monyet. Monyet berkata, Ibu, di dalam diriku juga ada hati. Saya juga ingin hidup seperti saudara. Saya akan menikah sebentar dan saya akan kembali setelah berjalan-jalan bersama mereka. Ratu ketujuh mendatangi raja dan berkata, Raja Salamat, biarkan anakku pergi bersamanya. Dia mempunyai keinginan yang besar dan dia akan menjaga saudara-saudaranya. Badsyah Salamat segera memesan seekor kuda untuk monyet itu, dan mengusir monyet itu bersama anak-anaknya yang lain. 6 pangeran raja mulai bergerak menuju hutan, dan mulai berbicara satu sama lain. Untung monyet itu tidak ikut bersama kita. Seekor monyet yang duduk di atas kuda dari belakang datang ke depan mereka. Dan dia berkata, Saudara-saudara, aku juga ingin pergi bersamamu. Dan saya telah tiba. Keenam saudara ini sangat marah. Dan mereka berkata, Singkirkan sekarang dan pada saat yang sama. Kami tidak akan pernah membawamu bersama kami. Monyet itu berkata, Saudara-saudara, ada apa dengan kalian? Kenapa kalian sangat membenciku? Beritahu aku pernikahan seperti apa yang akan aku jalani dengan kalian. Aku akan kembali berkumpul dengan kalian. Salah satu pangeran berkata, Tunggu, kamu tidak akan berhenti seperti ini. Pangeran lainnya juga bergerak maju bersamanya. Dan monyet ini turun dari kudanya dan mengikatnya ke pohon. Dan mereka bilang kamu terlihat cantik di sini. Kemudian keenam bersaudara itu menunggang kuda dan maju. Menunggang kuda maju. Air mata mengalir di mata monyet. Keenam bersaudara itu diserang oleh bandit dari depan. Para perampok berkata bahwa ini adalah pangeran. Kita akan mendapat banyak dari mereka. Ayo rampok mereka. Bandit telah menculik 6 pangeran dan menjarah semua barangnya. Dan membawa mereka dan mulai berjalan bersamanya. Sambil berjalan, matanya tertuju pada seekor monyet yang diikat ke pohon. Pemimpin perampok berpikir bahwa pangeran malang ini pasti melakukan ini pada monyet. Apa kesalahan monyet malang yang tidak bisa berkata-kata ini? Para bandit memerintahkan teman mereka untuk pergi dan melepaskan monyet itu dari pohon. Para sahabat perampok segera melepaskan kera tersebut dari pohon dan kera tersebut mulai berjalan di belakang konvoi tersebut. Pemimpin perampok berkata bahwa monyet ini datang di belakang kita. Ayo, biarkan saja. Para perampok membawa 6 pangeran dan pergi ke sebuah gua. Dan mereka mengambil ke-6 pangeran itu dan mengikatnya. Dan mulai sangat menyayangi monyet itu. Monyet kadang menekan kaki perampok, kadang kepala perampok. Pemimpin perampok berkata, betapa baiknya hewan ini. Saat mata para perampok, maka monyet ini segera membuka tali pengikat saudara-saudaranya dan berkata, Saudara-saudara, jangan bersuara dan cobalah keluar dari sini perlahan-lahan. Salah satu dari 6 pangeran mengatakan apa yang harus dilakukan terhadap monyet ini. Tinggalkan di dalam gua atau bawa bersamamu. Saudara-saudara lainnya berkata, orang ini telah menyelamatkan hidup kita. Lakukanlah. Ayo ajak dia. Kemudian 6 pangeran termasuk kera berangkat melakukan perjalanan. Ketika mereka pergi cukup jauh, mereka melihat sebuah istana. Ke-6 pangeran sangat senang melihat istana dan berkata kita akan masuk ke dalam istana ini. Dan beritahu monyet itu bahwa kamu tidak boleh mencoba datang ke istana ini. Anda menjadi monyet. Anda menyelamatkan hidup kami dengan bergelantungan di pohon. Jadi itu sebabnya kami membuatmu bepergian sejauh ini. Sekarang kamu keluar dari sini. Monyet ini meneteskan air mata. Pangeran memasuki istana. Tapi dia berdiri di dekat pohon. Dia duduk di sana dan mulai menangis. Sementara itu, ke-6 pangeran masuk ke dalam istana, dan raja duduk dengan aman di dalam istana. Raja ini juga mempunyai 7 anak perempuan. Raja sangat senang melihat ke-6 pangeran itu. Karena ratu ke-7 yang merupakan putri ke-7 raja telah meninggal segera setelah ia dilahirkan. Raja telah melemparkan putrinya ke istana bersama seorang perawan tua dengan berkata jahat. Raja mulai berpikir bahwa ini adalah 6 pangeran. Dengan 6 pangeran ini aku akan mengirim putriku pergi. Raja mengatur makanan enak untuk ke-6 pangeran ini. Tempat tidur telah disiapkan untuk mereka. Sebaliknya, putri raja di Kotia, yang telah diusirnya dengan berkata jahat,
Dia tinggal bersama pembantunya. Dan inilah yang diyakini sang ibu. Nama anak perempuan ini adalah Faiza. Ibunya berkata kepada Faiza, "Nak, kamu akan lelah meskipun kamu istirahat. Kamu banyak bekerja," jawab Faiza. "Bu, kalau aku tidak bekerja, siapa lagi yang akan bekerja? Saya hanya akan membawa air dari sungai dan kemudian saya akan duduk dengan nyaman." Dan sambil pergi, dia berkata, "Ibu, apakah aku benar-benar telah memakan ibuku? Yang mana ayahku, sang raja, melemparkanku ke dalam gubuk ini dengan menyebutku jahat." "Ibu Faiza, diam saja nak, tidak ada yang seperti itu. Jadi jangan ambil hati semuanya. Allah Ta'ala pasti memikirkan sesuatu yang baik untukmu." Setelah berkata begitu, Faiza mulai mengisi air dari sungai. Tiba-tiba mata si monyet tertuju pada Faiza. Si monyet mulai berpikir betapa cantiknya gadis itu. Dan begitu banyak tangisan dari atas. Lagi pula, apa masalahnya? Dan dia terlihat seperti seorang putri. Tapi dia mengenakan pakaian tua yang compang-camping. Kemudian monyet ini mengikuti Faiza dan sampai di tempat tinggal Sundri. Dia mendengar tangisan dari dalam rumah. Dia pergi lebih dekat ke rumah monyet dan memberitahunya beberapa hal. Mendengar perkataan Faiza, hati monyet menjadi sedih. Dan mulai berpikir bahwa hal yang sama terjadi pada saya. Saya juga diusir dari rumah oleh ayah saya dan dimasukkan ke dalam sel. Dan ayahnya membawanya keluar dan melemparkannya ke dalam selokan. Sementara itu, Faiza meminta ibunya membawakanku sepanci air lagi. Saya akan beristirahat setelah itu. Saat Faiza keluar dari kotia untuk belajar menjadi matka air, maka monyet itu segera bersembunyi. Ketika Faiza sampai di tepi sungai, dia melihat keenam saudara perempuannya sedang mandi di sungai. Dan setelah melihat Faiza datang, dia mulai memberitahunya Jili Kitty. Lihat, Faiza adalah peri, jadi saudara perempuan kita. Tapi lihat betapa hancurnya dia tinggal di Hotia. Dan lihatlah keberuntungan kami. Para pangeran datang untuk menikahi kami." Sementara itu Faiza menjawab, "Ya, adik-adikku tersayang. Aku tahu, kalian datang untuk menikahi pangeran dan aku akan tinggal bersama ibuku. Aku tidak pernah ingin menikah." Keenam putri berbicara karena tidak ada yang akan memberimu hubungan. Tidak ada monyet yang akan datang untuk memaafkanmu. Karena itu, dia mulai tertawa. Saat Faiza mendengar ini, air mata mengalir dari matanya. Dia mulai berlari dengan kendi sambil berlari. Dia menabrak monyet dan kendi air jatuh dan pecah. Dan air jatuh ke seluruh tubuh monyet. Sementara saudara perempuan Faiza mulai tertawa. Dan membuat keributan bahwa Faiza menikah dengan monyet. Lihat, Faiza menikah dengan monyet. Ketika Faiza mendengar ini, dia lari ke kamarnya sambil menangis. Dan mulai menceritakan keseluruhan cerita kepada ibunya bahwa, "Ibu, saya tidak menikah dengan monyet. Kakak perempuanku menyebarkan rumor itu ke seluruh istana. Bahwa aku menikah dengan monyet." Namun sang ibu kaget hingga monyet pun ikut datang ke kamar di belakang Faiza. Dan berkata pada ibu Jat, "Keenam putri ini berbohong." Ibu Faiza kaget saat melihat monyet itu berbicara. Dan mulai berpikir bahwa monyet ini juga berbicara dan berbicara kepada saya sebagai ibu dari atas. Lalu si monyet menceritakan seluruh kejadian itu kepada ibu Faiza. Bahwa aku juga seorang pangeran. Keenam saudara laki-lakiku memperlakukanku dengan sangat buruk. Jika saya monyet, apa salah saya? Dan ibu, bagaimanapun juga, putrimu telah dibenci oleh semua orang. Jadi mengapa kamu tidak menikahkan putrimu denganku? Inilah pangeran ketujuh untuk putri ketujuh Anda. Saat ibu Faiza bertanya pada Faiza, apakah kamu setuju dengan pernikahan ini? Maka Faiza dengan malu-malu mundur. Lalu diam-diam ibu Faiza menjodohkan monyet tersebut dengan putrinya, Faiza. Monyet itu melompat kegirangan dan mendatangi saudara-saudaranya di istana dan berkata, "Lihat, kalian akan menikah pagi ini. Tapi aku baru saja menikah dengan putri istana ini." Keenam saudara kera menjadi sangat marah dan berkata, "Apa yang harus kita lakukan dengan monyet ini? Dia sudah menikah dengan kita. Dan kami tidak akan meninggalkan monyet ini bersama sang putri." Saat mereka menghabiskan malam ketiga di pagi hari,
Raja menikahkan putrinya dengan 6 pangeran ini. Para pangeran belum melihat wajah istri mereka dengan baik. Dia masih di Gonghat dan berangkat untuk perjalanan. Raja memberikan sebuah pesawat yang dibuat seperti tikungan di sungai untuk bepergian. Mereka semua pergi ke kamar masing-masing untuk beristirahat. Sementara itu, Ibu Faiza memberi Faiza sebuah perahu kayu kecil tempat monyet dan Faiza duduk dan mulai melakukan perjalanan. Di tengah perjalanan, saudara-saudara kera itu berpikir, untunglah kera itu lolos dan tidak mengejar kami. Dan semua orang mulai melihat Gong istri mereka. Bagaimana kabar putri kita ketika mereka telah meninggikan suara istri mereka? Jadi putri-putri raja mempunyai wajah yang gemuk dan kotor. Keenam pangeran takut melihat bibir gemuk itu dan mulai berbicara dengan marah. Raja telah mengkhianati kita dan ikat keenam saudara perempuan ini ke permainan kami. Sementara itu, monyet dan Faiza juga mendekatinya saat sedang berjalan-jalan di sungai. Monyet itu berteriak keras kepada saudara-saudaranya bahwa lihat, saudara-saudaraku telah datang juga. Saat 6 bersaudara melihat Faiza bersama pengantinnya, mereka kaget sekaligus khawatir. Itu adalah putri yang sebenarnya. Dengan siapa monyet itu menikah? Keenam bersaudara ini memikirkan rencana bersama. Kenapa kita tidak mengundang monyet ini dan Faiza ke dalam pesawat kita dan saat mereka tidur di malam hari? Jadi ayo kita buang keduanya ke sungai. Lalu dia mulai memanggil saudaranya monyet. Monyet, datanglah ke pesawat kami. Kamu adalah saudara kami. Maafkan kami atas apa yang kami lupakan. Bagaimanapun, kami meninggalkanmu sendirian. Jadi Baba akan sering memarahi kita. Monyet tidak dapat memahami kepintaran mereka. Namun Faiza berkata, bagaimana saudara-saudaramu bisa menjadi begitu baik? Jangan dengarkan mereka, kata monyet. Mungkin mereka sudah menyadari kesalahannya. Anda melakukannya. Kami berjalan bersama saudara-saudara kami. Kemudian Bandar dan Faiza berangkat ke pesawat 6 pangeran. Mereka menjadi terkenal ketika Bandar dan Faiza tertidur sesuai rencana mereka. Kami melakukan ini, malam telah usai, keheningan semakin meningkat. Kami mengangkat mereka berdua dengan tempat tidur dan membuangnya ke sungai. Kemudian orang-orang ini membungkus tempat tidur dan melemparkan Faiza dan monyetnya ke sungai. Saya tiba di istana dengan gembira dan bahagia. Lonceng pernikahan mulai berbunyi di istana. Para pangeran yang datang untuk menikah. Namun raja berkata, di manakah putraku yang ketujuh, si kera? Mengapa ia tidak datang? Jadi warna keenam bersaudara itu berubah menjadi merah dan kuning dan mereka tidak dapat mendengar apapun dari depan. Lalu mereka berkata bahwa dia jatuh ke sungai dan mati. Kami tidak bisa mengeluarkannya. Raja Salamat dan Ratu Ketujuh mulai menangis. Sementara itu, monyet dan Faiza mendengar ibu itu. Kami telah datang. Lihat, ibu, aku sudah menikah dan aku telah membawakanmu pengantin dari bulan. Kemudian Pangeran Kera menceritakan seluruh kejadian itu kepada Raja Salamat, yaitu kepada ayahnya. Betapa saudara-saudaraku ingin membuang kami berdua ke sungai bersama-sama. Namun kuasa Allah menyelamatkan kami sedemikian rupa sehingga istri saya Faiza mengetahui rencana saudara laki-laki saya. Jadi dia membungkus bantal di tempat tidur. Dan kami menyimpang. Mereka mengira mungkin kami tidur sebagai suami istri. Jadi mereka melemparkan kami ke sungai beserta tempat tidurnya. Mereka mengira kami akan mati. Raja Salamat sangat marah setelah mendengar ini. Raja menjadi marah dan berkata kepada keenam putra dan menantunya, tinggalkan istana ini sekarang dan pada saat yang sama, kalian tidak dapat tinggal di istana ini. Setelah itu, sebuah ruangan yang sangat bagus disiapkan untuk Raja dan Faiza. Di malam hari, saat Pangeran Kera dan Faiza sedang berbaring di kamar, Faiza merasakan ada kaki manusia yang keluar dari kulit kera di tengah malam. Faiza sangat terkejut dan khawatir dan tertidur dengan selimut menutupi wajahnya karena ketakutan. Dan ketika pagi tiba, Kera mulai berkata kepada ibu pangeran, di malam hari, saya melihat kaki manusia keluar dari kulit monyet dari tempat tidur. Kata ibu mertua Faiza, nak, kenapa kamu bercanda? Apa yang kamu bicarakan? Anakku terlahir sebagai monyet. Jadi ini pasti kesalahpahamanmu. Faiza bilang mungkin ibu memang seperti itu tapi malam ini lagi aku akan mengurusnya.
Malam kedua ketika Faiza sedang berbaring di tempat tidur, ketika matanya terbuka di tengah malam, dia melihat kulit monyet, dan tidak ada monyet di dalamnya. Dia lari dan menceritakan seluruh kejadian itu kepada Raja Salamat dan Ratu. Jadi mereka berkata kepada Faiza, "Lakukan ini dan bawakan skin ini ke hadapan kami sebagai bukti." Maka Faiza segera menarik kulit itu dari tempat tidur dan membawanya ke mereka. Setelah itu Raja Salamat menyalakan api di dalam Angithi dan melemparkan kulitnya ke dalamnya dan bersama-sama pergi ke kamar kera. Jadi tidak ada monyet. Seorang anak laki-laki cantik berdiri. Raja Salamat menatapnya dengan marah dan berkata, "Di mana pangeran monyet kita dan siapa kamu?" Pangeran monyet senang dan memeluk ayahnya raja dan berkata, "Akhirnya Faiza memberitahu semuanya. Faktanya, saya menjadi babajan. Hal seperti ini diberitahukan kepada saya oleh pribadi Tuhan. Saat Anda menikah, Anda akan mulai menjadi manusia pada malam pernikahan itu sendiri. Jadi lihatlah hari ini saya telah menjadi manusia dari monyet." Semua orang sangat bahagia bersama dan kemudian Faiza dan Ajkumar pun memaafkan saudara iparnya. Saya memberikannya. Mereka mulai hidup bahagia bersama. Teman-teman terkasih, betapa Anda menyukai acara ini. Saya harap Anda sangat menyukainya. Berlangganan saluran kami untuk mendengar lebih banyak acara serupa. Rin.